Lovers YouTube. Di episode kali ini gue mau ngebahas tentang 3 faktor utama yang harus dipertimbangkan ketika mau bikin akuarium air laut. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung aja kita mulai dari poin yang pertama dan yang paling penting adalah akuarium atau mentengnya itu sendiri. Di sini kenapa gue bilang kalau misalnya gue nyesel dengan akuarium gue yang sekarang? Karena waktu awal pas datang akuariumnya ada kebocoran sedikit. Gue nggak sempat ngetes pakai air tawar dulu untuk ngecek apakah akuarium tersebut aman dari kebocoran atau enggak. Untungnya si penjual akuarium itu mau bertanggung jawab dan datang langsung ke rumah malam-malam buat nambel yang bocor. Tapi karena kejadian itu, lem yang ada di akuariumnya jadi kelihatan gak rapih dan beleberan kemana-mana kayak yang sekarang gini nih. Mungkin ada baiknya kalau kita punya budget lebih, bisa beli akuarium yang sedikit lebih mahal dengan finishing yang lumayan bagus. Yang kedua, itu adalah pemilihan pasir. Sebetulnya waktu awal penataan pasir, sebelum ketahuan akuariumnya bocor, gue udah saring pasir gue yang halus dan ditaruh di bagian paling atas akuarium gue. Tapi karena harus diangkat lagi pasirnya karena tank gue bocor, akhirnya pasir yang halus dan yang kasar udah kecampur jadi satu. Dan alhasil penataan pasir di tank gue jadi berantakan deh. Sebetulnya untuk pemilihan pasir ini sesuai selera sih. Ada pasir yang sangat halus, ada pasir yang Bali, atau ada pasir dari pecahan karang jahe seperti yang gue pakai sekarang ini. Kelihatan agak kurang bagus pasir yang sekarang. Dan setelah gue research, ternyata ada pasir yang warnanya hitam dari Karibsea, yang emang harganya lumayan sekitar 500 ribuan. Cuma kalau gue pikir-pikir, worth it juga buat jadi pilihan pasir, karena pasir tersebut bakal dipakai terus-terusan, dan pasti kelihatan bagus juga kalau misalnya dikombinasiin dengan warna koral yang mencolok. Mungkin nanti kalau ada rezeki buat bikin tank baru, kayaknya gue udah pasti milih buat beli pasir ini sih. Lanjut untuk yang ketiga, dan itu yang paling fatal yang gue alamin adalah gue tidak mempertimbangkan scaping batu dead rock atau live rock di akuarium gue. Dan alhasil ketika gue mau menambah koral, akhirnya bertumpuk-tumpuk seperti ini.
Dan ini lumayan makan volume atau lumayan makan space di akuarium, sehingga kiri kanan itu lumayan penuh. Dan pastinya sulit dibersihkan. Dan juga banyak terdapat dead spot di sini. Dead spot itu dalam artian hal-hal yang tidak bisa dijangkau atau tidak terlihat. Dan sekarang akuarium gue kelihatan penuh banget. Bukan karena koral, tapi karena scapingan dead rocknya ini. Di tank gue ini kalau dihitung mungkin sekitar udah 3 kali pergantian scaping dead rock. Alasannya karena posisinya yang kurang bagus buat nempelin koral. Seharusnya kalau misalnya dari awal gue udah bisa mempertimbangkan untuk scaping ini, mungkin bisa bikin seperti akuarium dengan batu yang mengambang atau yang sering disebut floating scaping, atau bisa juga bikin seperti terowongan yang besar di tengah sehingga untuk penempatan koralnya bisa lebih bagus dan tidak banyak space yang terbuang. Atau ada juga scapingan dengan model seperti pohon dengan ruang yang pasti kelihatan lebih dinamis untuk ikan maupun koral. Itu dia 3 pengalaman yang bisa gue share dalam membuat akuarium air laut. Semoga dengan video ini teman-teman reefers bisa mempertimbangkan kembali untuk bikin akuarium air laut dengan hasil yang maksimal. Sampai di sini dulu episode kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini apabila video ini membantu. Dan see you in next video dan selamat reefing guys. Cheers!